Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yuleningsi Nurdin. Pada video kali ini saya akan membahas tugas pada modul 1.1a.8 koneksi materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pada tugas kali ini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Pada proses pembelajaran ini, guru hanya menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah sehingga peserta didik merasa jenuh dan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua, guru mengatur semua model dan metode pembelajaran tanpa melihat gaya belajar dan karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki gaya belajarnya masing-masing secara kinestetik, auditori, ataupun visual. Tetapi dalam proses belajar mengajar, saya hanya menyetarakan metode dengan gaya belajar saya yang sudah saya tentukan tanpa memandang kebutuhan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, guru hanya mengejar ketercapaian materi. Dalam hal ini, guru kurang memperhatikan tingkat pemahaman peserta didik, tetapi hanya mengejar ketercapaian materi saja. Dan keempat, guru hanya fokus pada aspek kognitif dan psikomotorik tanpa menyimbangkan ranah afektif. Dan terakhir, tidak adanya kesepakatan kelas. Guru hanya mengatur aturan kelas selama proses belajar mengajar tanpa adanya kesepakatan bersama dengan peserta didik. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau disebut sebagai student center. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakter dan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, menyeimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif dalam proses belajar mengajar. Dan keempat, melakukan kesepakatan kelas. Kelima, menuntun peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan selama proses belajar mengajar. Keenam, berbicara dengan bahasa yang halus dan sopan. Ketujuh, berperilaku adil secara menyeluruh kepada peserta didik. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Peserta didik dapat dengan bebas berkreatif dan berinovatif sesuai dengan bakat dan minat mereka. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan menanamkan nilai religius, yaitu mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman kelompok dengan saling menghargai pendapat teman lain. Yang ketiga,
mengajak peserta didik untuk sama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan tugas keterampilan dengan menciptakan nilai rasa, karsa, dan cipta. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang interaktif yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, yang keenam, melaksanakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Yang ketujuh, menyeimbangkan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang kedelapan, memberikan motivasi dan reward agar peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, akhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam dan bersalaman dengan peserta didik.